wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita ingatkan selalu untuk terus mematuhi protokol kesehatan ya. 5M sekarang. Memakai masker, Menjaga jarak menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. dan mencuci tangan. Itu dia. Ya. Tapi pokoknya semoga Mudah-mudahan dalam keadaan sehat lah. Keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kita akan memberikan update-update malam hari ini. Kita buka dengan update-update dari dunia selebriti. Kira-kira lagi pada ngapain sih ya artis-artis hari ini? Nah, kita sudah terhubung sekarang dengan salah satu teman kita Ya. yang baru saja menelurkan anak kedua. Ini dia Kim Jong Un. Bukan, Kimberly Ryder. Hai guys. Kimberly. Hai Kim. Hai, Waduh, sehat Kim? alhamdulillah sehat. Selamat ya buat kelahiran anak keduanya. Terima kasih. Ini dia nih. Ya ampun, anak siapa itu? Anak dia lah. Iya. Bule banget ya. Ya emang bule. dia. Namanya siapa Kim? Namanya Thank Aisyah. Aisyah. Iya. Oke. Jangan bungo dong. Kim, ini katanya bedanya sama anak yang pertama nggak jauh ya? Setahun ya? Iya, exactly setahun sehari. Itu berarti baru berapa bulan langsung gaspol lagi ya? Iya. Oh, seneng ya. Kim emang. Ih, lucu banget. Ih lucu banget. Aisyah. Hai Aisyah. Itu lucu, bantalnya beli di mana itu? Ih bukan bantalnya dong. Iya. Kim, Bantalnya sih. Kim, memang berencana gitu punya anak yang deket-deketan usianya. Kayaknya enaknya biar sekalian gitu ya? Sebenarnya sih truthfully nggak merencanakan. Oh, nggak sih. plan. Cuman alhamdulillah, Alhamdulillah. emang dikasih rezekinya sama Allah begitu. Ah, Terus lama-kelamaan mikirnya pas lagi hamil tuh ya iya kayak capeknya sekalian. Iya, Terus iya mereka benar. gedenya bareng. Terus mereka cuman beda sehari doang kan ulang tahunnya. Jadi bisa kayak kembar, Iya. gitu. Iya benar. Jadi pertama cowok, yang kedua cewek, udah lengkap sepasang. Iya, alhamdulillah. Waduh. Pas lah. Ada perbedaan nggak ketika sudah menjadi seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu, Kim? Perbedaan ya apa ya? Ya sekarang lagi corona gini, kalau nggak punya anak pasti kayak bosen banget di rumah, ngapain di rumah terus. Ada mainan Cuman ya? sekarang iya kayak ada yang nemenin terus walaupun suami aku lagi keluar kota atau apa syuting kerja gitu kan. Jadi suaminya kurang penting berarti ya, Kim ya? Enggak, bukan dia kurang penting, cuman kan dia Iya. emang sibuk kan. Iya. Dia kemarin syuting film, habis itu syuting series. Jadi aku kebanyakan di rumah ya udah sama mereka berdua aja. Kim, jadi kamu sekarang di Indonesia for good ya? Pokoknya udah nggak ke sona-sona lagi lah ya? So far sih di Indonesia aja dulu. Oke. Gimana Aisyah berapa bulan Kim? Aisyah sekarang 2 bulan. 2 bulan, yang satu berarti kan setahun 2 bulan. Iya. Iya kan? Halo Aisyah. Halo, Aisyah. Waduh. Aduh, jadi pengen punya anak ya Vincent ya? Udah dong kita tiga. Bukannya udah ya, udah Iya, berapa? udah 3. Tiga. Banyak. Iya, Oh, mau Aisyah, punya lagi maksudnya. Iya nih, pertanyaan gue buat Kim, masih mau nambah lagi nggak? Aku sih mikirnya ya baru kayak udah 2 ini Sepasang enggak ya? sih. Iya. Udah sepasang dan udah ya udahlah dua aja udah Ini cukup gitu. suami bantuin nggak Kim kalau lagi repot ngurusin bayi gini? Syuting mulu suaminya. Ya nggak kalau malam-malam. Syuting terus sih, cuman Iya. kalau di rumah kadang suka bantuin dia main sama Raydan, aku yang Oke. ngurus Aisyah. Kim, kalau suami lagi keluar gitu, lagi syuting, di rumah kamu sendiri, bener-bener sendiri ngurus 2 bayi atau ada dibantuin? Jadi awalnya itu ngurus Raydan kakaknya. Hah? Dia sampai umur 8 bulan tuh aku bener-bener sendiri doang. Sendiri? Wow. Iya. Kamu nggak pakai baby sister? Sitar? Iya. Sitar. Iya sampai Raydan 8 bulan tuh aku bener-bener sendiri doang. Terus abis itu ada saat dimana mbaknya lagi pulang kampung, itu aku nyurusin dua-duanya sendiri doang. Mamanya juga kerja, itu pusing banget sih. Luar biasa. Apalagi Raydan juga baru belajar jalan kan sekarang, jadi itu lagi pusing-pusingnya. Nggak kebayang ya dulu gue main film sama dia, Kimberly masih kecil banget di Get Married ya? Iya. Ya ampun, Itu sekarang anak dua-dua.
15-16 tahun Iya. kali ya. Iya. Tua banget ya gua. Itu malam, berarti kalau malam mereka bangun dua-duanya gitu agak-agak gimana ya? Untungnya kalau Raiden dia kayak udah ngerti gitu loh, oh ini udah malam, jadi dia tidur, dia sampai pagi sih tidur, terus walaupun Aisyahnya lagi nangis, nggak bangun sekarang, Oh, kayak wah. udah terbiasa. Pengertian gitu itu dengan berarti si ibunya. Raidennya pengertian. Iya. Raiden siapa? Raiden Kakak yang anaknya. baik. Kakaknya. Tadi. Raiden. Kacamata. Jangan nangis tuh. Jangan nangis dong. Si Raiden masih nyusu juga Nih nggak? Raiden. Masih ASI ini nggak? dia. Ini anaknya nih. Raiden. 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 Hai. Raiden. Wah, Say ganteng hi. ya. Ih, matanya bagus banget. Hai. Raiden masih nyusu, masih ASI nggak? Dia sekarang masih Oh, kayak masih? aku kasih juga, cuman di dalam botol. Gemes banget. Lihatnya jangan begitu dong. Hai. Hai. Gemes banget. Aduh. Kimberly, paling susah Iya. ngurus anak apa? Apa paling susah? Ngasih makan kah? Belum Nyusuin? makan ya, belum makan. Paling susah Ganti diapers. enggak sih, yang paling susah adalah bangun Rumah. malam ya. Bangun malam Bangun ya. malam ya, ngurusin abang ngasih ASI kan, Iya, Aisyah iya. ASI kan. Itu sih yang ribet. Aduh. Malam kalau- terus tiap 2 jam apa tiap 1,5 jam bangun, terus ASI, terus abis itu coba tidur lagi, terus bangun lagi, gitu sih. Kim, sehat-sehat selalu. Salam buat Aisyah, buat suami juga, buat Raiden juga sehat semua ya, sekeluarga ya. Terima kasih, amin. Kapan-kapan amin. kalau Aduh, udah aduh. udah pandemi sudah mereda, kesini dong. Ya. Kayaknya dicuekin deh. Iya. Dah, Kim. Dadah, Kim. Sehat-sehat. Dadah, All the terima kasih. best. Bye. Dadah. Baiklah, karena malam hari ini Kimberly tidak bisa hadir ke studio, Kita datangkan adiknya, jadi ini Natasha Raiden. Tadi kita ada video call sama kakak kamu, Kimberly. lu mirip banget lu sama si Raiden. Oh ya? Cakep ya Raiden ya? Iya, dia ganteng tuh. Udah Ganteng. gede banget ya. Kamu terakhir ketemu Kim kapan? Minggu kemarin. Oh udah ketemu terus ya? Iya, ketemu. Ya udah. Tapi kamu sama Kim tuh sedekat itu gak sih? Sedekat yang Dulu kayak... sebelum menikah deket banget dong. Lumayan suka curhat kadang-kadang. Cuman ya Kim curhatnya nggak bisa semuanya. Karena dia kan deket sama mama. Jadi Oh. tatul person. Iya. Ada yang dipilah-pilah lah ya. Masih ada suka ada rahasia-rahasia di antara kalian ya? Masih Iya, berarti. pasti. Iya. Lu berapa bersaudara? 2? Benar-benar Berdua Kim doang. sama kamu ya? Iya, beda 6 tahun. Kamu bantu-bantu si Kim nggak tadi? Kayaknya anak 2 lo masih bayi-bayi gitu ngurusinnya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya si Edward lagi pergi syuting, kadang-kadang aku datang, aku say hello, terus Yeah. kayak hang out with her biar dia nggak bosen juga Iya. gitu. Dengar-dengar katanya malah suaminya Kim sering minta jatah ya ke Jatah? minta tips fashion ya ke Nggak sering tapi udah beberapa kali sih. Kayak, nah soalnya yang lebih fashionable sebenarnya aku dan Kim ya udah kayak ya gitu aja Dia sih. lebih nyantai ya kayaknya iya, si Kim ya. lebih nyantai. Jadi kadang-kadang si Edward suka nanya ke Kim, tanyain Nat dong, ini sepatunya lebih cocok yang mana sama ini. Lucu banget. Terus melihat kakak kamu begitu dengan anak yang lucu-lucu banget, pengen langsung nggak? Maksudnya, gue pengen nih gitu. Tapi kamu masih muda banget ya. Iya, aku masih muda banget. Jadi aku masih itu ada di otakku terus. Dan untuk aku ngeliat Raiden sama Aisyah tuh, oh my, they're so cute. Iya. They are very very cute. They are Iya. the cutest babies ever. Itu hands down ya. Iya. Aku belum pernah ketemu baby yang se-cute mereka. Iya, gitu. iya. Jadi untuk me pengen baby, enggak, karena udah ada mereka. Itu aja sih. Nggak usah. Jadi dari Kim aja. Ini dia nggak tahu enaknya.
Hah? Anaknya apa? Iya nggak, enaknya punya anak gitu, punya baby sendiri gitu. Oke. Nah, mumpung Natasha ada di sini, gimana kalau kita langsung main challenge saja lah? Yo, bareng dua perempuan kita. STNZ masuk! Ini apa sih? Apa? Challenge apa? Masuk. Nih, challenge kali ini hanya dilakukan oleh para cewek-cewek saja. Dan Why? tantangannya harus dilakukan di akhir segmen. Ih, seru Jadi banget. kalian mempersiapkan dulu nih, misalkan diambil nih. Iya. Membangun, berjoget di atas gedung misalkan. Misalnya. Nah, kalian harus latihan dulu tuh, ke gedung dulu joget, nanti di ending episode baru kalian melakukan. Oke? Iya. Shower dance. Shower dance ya. Tetet 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 tetet. Emang gitu? Kita tahu. Gue kan anak TikTok. Shower dance ya. Kita lihat dulu seperti apa shower dance. Ini dia. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile and Tuh, seperti itu. Jadi nanti Angie harus Oke. Ya, seperti itu ya. Bisa kan? Gampang lah itu mah tadi. Hesti, Ya. Oke. Tadi kayak gue tahu pernah nih. Apa? Sama anak-anak. From dance. From dance. Oh, itu from ya. From. Ada. lu pernah main TikTok nggak sih? Ih, gue baru bikin akun loh TikTok, tenang aja. Nih, seperti apa from dance? Nih dia. Ini dia. Nah, itu dia from dance. Sekarang Natasha ya. Cuma satu lah. Cuma satu. Mana lagi? Ada lagi. Ini Natasha pasti heboh nih, goyang heboh. Sit still, look pretty dance. Oh, Gimana? still. Goyangannya? Apa? Sit still. Look pretty dance. Oh, pretty ya. Kayak yang- gimana? So. Gitu. Jadi dia goyang, sit, tapi tetap kelihatan pretty. Sa. Nah itu modif. Oke, Kayak apa gerakannya? penasaran kan? I know the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on the string. This queen don't need a king. Oh, I know what you've been told, that this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still. Itu dia, nanti di akhir acara mereka akan melakukan tantangan dance tersebut. Kamu suka binatang ya? Suka. Binatang apa? Anjing biasanya. Anjing, Vincent. Tapi suka binatang yang lain nggak? Suka. Saya mau ngenalin kamu, siapa tahu ini jadi hobi kamu. Pengen ngenalin kepada reptil di sana. Setelah ini kita akan bahas. Tetap di Tonight Show. Siap. Nanti sebentar. Gue bilang action baru lo cigit. Lu jangan liatin gue dong. Siap, Vincent. Oh, tuh. Dia masih di acara Waku-Waku. Enggak dong. Ini di Tonight Show malam hari ini. Seperti tadi kita bilang sama Natasha. Kita akan memberikan hobi baru buat dia. Apa itu? Malam hari ini kita sudah kedatangan. Ini dia pecinta reptil, Mas Raymond Setiadi. Halo, Setiadi. Halo, Mas Raymond. Halo. Waduh, Mas Raymond, ini juga Natasha kebetulan dia juga suka binatang tapi lebih ke anjing ya. Iya. Kalau reptil kamu suka nggak, Nat? Suka. Nah, banget. Mas Raymond, ini reptil, ini berarti Mas Raymond hanya khusus reptil aja? Kalau saya pribadi dari Java Reptil kita khusus reptil sama amphibian saja. Sama apa? Amphibian, Amfibi ya? Amfibi itu kayak kodok ya? betul. Ini ada kodok apa nih? Afrika ya? Itu Cornuta. Apa itu? Suriname Hornet Frog. Waduh, dari Suriname? Iya. Mas, saya mau nanya, dari tadi saya perhatiin yang kodok ini, di dalamnya kayak ada kapas putih itu buat apa sih? Dia buat ngejaga kelembapan aja sih. Ini ada kura-kura, kodok. Kalau itu apa, Mas? Yang Kodok juga. Bukan yang ini nih.
Ini Suriname. Kalau ini Itu Pac-Man. 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 Kenapa namanya Pac-Man? Emang namanya Pac-Man. Itu galak ya mas? Sebenarnya kalau galak itu sebenarnya mereka nggak galak. Cuma mereka ngerespon apa yang ada di depan mereka aja. Jadi kalau misalkan kita mau interaksi sama mereka, mau pegang atau gimana, biasanya kita seroknya dari samping atau dari pantat. Ah, kan? Dia apa gigit kalau responnya? Kalau dari depan biasanya gigit, kirain makanan. Gawat, maksudnya gigitannya bahaya nggak? Enggak. Oh, jadi kayak agak kayak Pac-Man gitu ya. Yang nyerang aja gitu. Yang di Harganya depan. berapaan, Mas Raymond? Kalau untuk Pac-Man sendiri, harganya sekarang udah relatif murah. Dia sekitar di 300 sampai di 2 juta, 4 juta ada. Kalau yang Cornuta yang bertanduk itu dia lebih mahal. Gimana yang bertanduk? Oh ini nih ada tanduknya. Dia di mata. Tanduknya di kelopak mata. Tuh. Berapa itu harganya? Kita jual di 4 juta. 4 juta. Nah ini ada kura-kura kayak punya Desta nih. Sulcata. Sulcata. Betul. Kalau ini kura-kuranya hitam ya? Itu Kecil. Dada merah. Dada merah, akuatik. Dia nggak bisa gede? Dia bisa gede. Oh oke. Kalau yang ini nih caranya kok bisa? Itu lampu fix ya. Jangan bercanda mulu bisa nggak? Orang kan guyon terus loh. Ini ngomongin binatang loh. Tuh, Natasha suka malu tuh. Natasha suka, Natasha lucu sukanya banget. dari semua reptil kamu paling suka apa? Ini Kenapa? lucu, kecil. Terus mereka nggak gede-gede, jadi ya udah Kamu suka segini bentuk aja. ular tapi kecil gitu suka ya? Iya. Kenapa suka ular kenapa? Cuman ular tertentu sih, yang kecil-kecil aja, yang nggak venomous gitu loh. Ular Kalau tertentu yang bro. gede-gede, nggak. Ini aja. Oh. Lucu. Oke, Mas Raymond, ini kan dari semuanya yang paling mahal yang mana Mas? Ini. Nah, itu apa? Ini chameleon. Chameleon. Apa itu? Toke ya? Dia bunglon sebenarnya. Bunglon. Iya. Toke. Masa toke? Oke. Toke mahal loh. Toke kok dapat dijual mahal. Mahal emang. Kalau ini berapaan Mas, bunglon yang ini? Ini estimate kalau udah sebesar ini dan emang grade-nya bagus, dia bisa sampai 15 juta. 15 juta, iya. Berarti ini cowok semua ya? Cowok semua. Kenapa? Bunglon. Kalau yang cewek kan baklon ya? Kalau yang ini Mas? Itu namanya Panther chameleon. Fender Chameleon. Panther. 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 Panther Karena chameleon. suka di itu ya? Apa suka di dahan begitu ya? Kayak panther bukan? Enggak. Mungkin karena coraknya sedikit Oh, mirip coraknya kayak panther ya? loreng panther mungkin. Makannya apa Mas ini Mas? Dia jangkrik. Kita coba kasih makan ya. Kasih tuh. Coba Mas, saya coba kasih makan ya. Ini jangkrik Boleh. ya. Kita coba Mas Raymond boleh dikeluarin dulu coba Boleh. ya. Tuh. Siap. Nanti dulu. Nanti sebentar. Gue bilang action baru lu. Lu jangan liatin gue dong. Siap, Vincent. Oh, tuh. Udah. Enggak mau, nggak usah. Nggak mau. Kita nyoplok gua. Lu ngapain sih? Mau posting Instagram ntar. Indah, lagi syuting. Selanjutnya kita juga ada info hewan peliharaan unik yang akan dibawakan oleh Hesti dan Enzi. Silakan. Oke, sekarang kita akan kasih info mengenai hewan unik di Selinting. Dia bisa berubah. Selingan info tapi penting. Pakai infonya dong. Oke, selinting yang pertama kita akan membahas tentang kelabang. Jadi Neil, ada pria asal Taiwan ini membuat banyak orang yang takut ketika melihat hewan peliharaannya. Jadi ia memelihara seekor kelabang raksasa yang sangat berbisa sepanjang 17 Astaga. inci atau sekitar 44 cm. Itu cukup besar loh, 44 Coba kita centimeter. lihat ya kelabangnya seperti apa. Iya, Coba lihat dulu kita deh. lihat ya. Ini Videonya. fotonya atau videonya. Oh, gede banget. Jadi kelabang tersebut itu berasal dari Amazon yang ia beli pada tahun 2014. Bahkan mangsa yang berukuran 15 kali lebih besar dari kelabang tersebut tidak bisa selamat dari gigitannya.
Namun Neil membuat kelabang itu jinak seperti kucing atau anjing peliharaan. Padahal sebenarnya berbisa dan buas ya. Kelabang itu apa binatang yang di siang hari doang. Kenapa? Kalau malam kelabing deh. Aku udah serius banget lagi mikirin emang iya gitu loh. Gue lagi mikirin mau ke arah mana, ternyata ke situ keren. Berikutnya adalah kecoa. Ini hewan peliharaan yang cukup menggelikan ya. Jadi Selby Concherman, anak yang berusia 13 tahun, ini saya sering lihat di videonya ya. Dia tinggal di Tulsa, Oklahoma, memilih untuk memelihara dan bermain bersama kecoa. Dia punya ribuan kecoa, ada 7.000 ekor kecoa, udah mungkin sekarang udah beranak pinak ya. Bahkan ditaruh di kasurnya, di mana-mana. Coba kita lihat Mas, video ini gecko. Iya, aku sering lihat. Selanjutnya ada gurita. Jadi beberapa orang memilih anjing atau enggak kucing sebagai Iya, hewan peliharaan. peliharaannya karena lucu kan, gemes. Tapi kalau ini Nicolas Cage, bintang nasional apa nih? Troll dan Ghost Rider. Oh, dia bintang filmnya Ghost Rider. Ini memilih hewan gurita sebagai peliharaannya. Dan ternyata Nicolas ini mengeluarkan uang $150.000 atau senilai 2 miliar untuk gurita ini. Wah, aku tuh baru tahu kalau gurita itu bisa dipelihara loh. Dulu waktu pas 2010 apa ya, ada Paul Gurita yang bisa ngeramal Piala Dunia. Enggak, bukan kayak gitu loh, Teh. Bukan. Tapi benar ada. Iya Waktu itu ada, tapi terkenal. itu nggak bisa Dia dipelihara. salah satu peliharaan itu. Belum hidup. Dia belum lahir. Belum lahir dia. Dia udah lahir di 2010. Masa Tapi iya lagi, dia bener lagi jawabannya. Iya, dan dia selalu bener. Terakhir Ramalannya, salah. iya terus mati gak Iya. lama. Itu pegang ular dia. Piton terkecil di dunia. Tapi kan piton berarti Hesti aja berani nih jinak. coba. Tuh Hesti mah, lu mah cemen laki-laki. Gue mendingan yang ini nih, toke termiskin di dunia. Sumpah, tapi guys ini cantik banget. Cakep banget. Ini cantik banget. Kita semua berani masa, gater lu. Ini toke. Lihat tuh. Cakep banget. Warnanya bagus banget. Ini gak akan gede-gede ya? Ini toke Turki. Ya toke Turki. Lu jangan sini Natasha. Banyak yang kan mas pelihara iguana, bunglon atau reptil lain. Tapi hati-hati juga, ada yang berbisa ya. Lu apa lu? Jangan macam-macam. Itu masukin aja dulu ular. Banana ball. Dia nggak gigit. Tapi ini Iya bagus tuh, banget. gue males. Lu minder ya? Enggak. Mas, berbisa, ya ada nggak yang berbisa di sini? Di sini kita nggak sediain yang berbisa sih. Enggak ada? Mas Raymond ini jual juga nggak sih? Jual. Oh jual juga. Namanya apa mas? Mikir lagi di wawancara. Geser-geser. Namanya apa mas? Kita nama tokonya Java Aquatic, Java Aquatic. saya dari divisi Java Reptil. Oh Java Reptil. Ya. Komunitasnya juga Java Reptil. Komunitasnya juga Java Reptil. Kalau mau bergabung bisa mas ya? Bisa. Ke Instagramnya Betul. aja. Waduh, gimana Natasha? Kamu kira-kira itu ya piton terkecil di dunia ya? Ini lucu banget. Itu harganya berapaan mas? Yang kuning 4,5 juta. 4,5 Yang ini? Itu 3.500.000. Aku mau tanya deh, maksudnya ada nggak sih tingkat berbahayanya si piton ini buat kita? Kalau pelihara? Sebenarnya basically kalau misalkan emang dia punya attitude-nya emang nggak pernah galak, biasanya nggak akan galak sih dan emang penakut. Tapi kalau dari kecil emang dia udah defense terus, itu biasanya udah nggak bisa dijinakin. Kalau apa? Kalau dapat? Kalau dari kecil udah defense terus, udah hissing dia udah nggak bisa dijinakin. Tapi untuk kelasnya ball python, dia sangat sedikit sekali ada kasus ball python itu galak. Apalagi yang... Python yang gede tuh galaknya dia karena melilit ya? Iya. Bukan gigit kan dia? Dia gigit terus dililit. Waduh. Jadi sebenarnya dia bisa gigit juga sebenarnya. Bisa. Tapi dia tidak menggigit gitu Iya. loh biasanya. Bisa, lu jangan so tau lu. Jinak tetap aja itu ular. Mau gimana juga, dia ular. Lu ngapain lu? Kesini lagi gua. Oke terima kasih buat Mas Raymond. Mas Raymond sukses selalu ya. Iya. Namanya Java Aquatic. Sukses ya Mas Raymond ya. Ya, selanjutnya kita mengundang dokter dan akan membahas vaksin. Jangan kemana-mana. Tapi Ratio. Pertanyaannya gini, kenapa sih orang sakit ini, sakit itu nggak boleh gitu? Kenapa nggak semua divaksinasi? Tadi prinsipnya kita mengedepankan kehati-hatian. Iya. Jadi vaksin itu mesti aman nomor satu, yang kedua baru efektif gitu ya. Nah, orang yang sakit autoimun sementara ini ditunda vaksinasinya karena kita masih butuh penelitian lebih lanjut dulu. Jadi teman-teman yang belum bisa divaksinasi berarti mesti memaksimalkan 3M.
back to Nice Show dan sekarang kita sudah bersama Dokter Dirga. Spesialis penyakit dalam dan juga dokter vaksinolog ya dok ya. Nah, kebetulan kita akan membahas tentang vaksin nih dok hari ini. Ya. Oke, jadi Dibahas. Sebelumnya dokter sudah divaksin ya dok ya? Sudah, yang pertama itu 10 hari yang lalu, saya nunggu vaksin yang kedua hari Jumat besok. Oh oke. Setelah divaksin gimana rasanya dok? Setelah divaksin yang saya rasakan 2 hari pertama agak sedikit ngantuk lebih dari biasanya. Karena kurang tidur? Mungkin, emang gitu. tapi tidak ada demam, tidak ada sakit, tidak ada apa, semuanya aman dan aktivitas seperti biasa aja. Oh oke. Divaksin tuh sampai berapa kali sih dok? 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Oke. Setelah itu berapa lama sampai timbul imunitas atau lebih kebal lah gitu? Dari penelitian diketahui imunitas timbul 28 hari setelah suntikan yang kedua. Tapi Jadi masih walaupun ada begitu juga tetap protokol kesehatan terus-terusan ya dok ya? Betul, vaksinasi harus bersamaan dengan 3M supaya proteksinya optimal. Gitu. Oke. Kenapa dok? Kenapa setelah divaksin kok kita masih bisa terkena berarti dok ya? Yang pertama kita tahu kan tidak semua orang walaupun divaksinasi akan timbul kekebalan. Tapi mayoritas akan punya kekebalan. Oke. Yang kedua tadi itu butuh waktu untuk timbul kekebalan. Hampir 1 bulan tadi kan saya ceritakan. Jadi selama masa itu harus tetap selalu dengan masker gitu yang 3M ya. Oke. Dok saya mau nanya, saya pernah baca, saya kan asma. Iya. Ada penyakit asma. Boleh divaksin nggak dok? Katanya enggak ya? Untuk asma boleh asal asmanya terkontrol. Jadi bukan baru-baru ini serangan atau bengek gitu boleh. Sakit gula, sakit darah tinggi, sakit asma selama terkontrol itu boleh divaksinasi. Kalau ambeien dok? Gak ada urusannya ambeien. Boleh. Oke, dokter Kamu mau punya nanya koleksi nih. sakit apa nggak ada? Dokter, aku mau tanya. Katanya kan kalau orang yang udah pernah positif COVID, dia tidak usah divaksin lagi karena dia punya kekebalan tubuh sendiri gitu. Iya. Nah itu tuh kenapa sih dok? Maksudnya penjelasan ilmiahnya itu gimana? Ada 2 alasannya. Yang pertama betul. Jadi orang yang pernah sakit COVID punya kekebalan. Sementara ini kan stok vaksinnya terbatas. Ya. Jadi didahulukan buat orang-orang yang sehat yang belum pernah punya kekebalan. Itu satu. Yang kedua, penelitian vaksin yang kita pakai ini vaksin Sinovac itu memang waktu di Bandung tidak mengikut sertakan orang-orang yang pernah kena COVID. Jadi untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, jadi benar-benar diikuti persis sama waktu penelitian dan pada aplikasi yang sekarang. Oke. Tapi dok, maaf, kalau misalnya sudah pernah COVID-19 ya, tapi kok teman saya ada yang pernah kena 2 kali, 3 kali itu gimana dok? Itu yang disebut sebagai reinfeksi. Jadi betul, orang bisa kena COVID lebih dari 1 kali. Satu, kena virusnya beda jenisnya. Jadi mungkin Variannya ya? variannya berbeda. Variannya banyak ya. Yang kedua kita tahu antibodi COVID itu bertahan setidaknya sampai 8 bulan, tetapi ada juga yang kurang dari itu. Artinya orang yang pernah sembuh gitu ya. Oke. Jadi sekalipun pernah kena COVID tetap mesti 3M, tetap mesti pakai masker. Karena bisa kena COVID lebih dari 1 kali gitu. Ada warga meninggal setelah disuntik vaksin COVID-19. 23 warga meninggal, kalau nggak salah di Norwegia dok 23 ya? warga. Ya, ini Kok bisa? Nah itu jadi takut juga kan, Nah, jadi ya. pikiran ya Kok kita bisa? ya. ini untuk kita vaksin. mesti hati-hati kalau baca berita seperti ini ya. Yang jelas vaksin itu kalau nggak aman dan nggak efektif nggak akan kita pakai. Dan nggak akan saya berani nyuntik juga gitu ya. Ya. Nah, Ya. jadi di Norwegia itu vaksin merek Pfizer itu diberikan kepada lansia di atas 80 tahun. Kita tahu reaksi pasca vaksin itu bisa demam, bisa jadi kalau demam jadi malas minum, malas makan. Nah ternyata ini yang terjadi pada lansia. Karena demam, lalu malas makan, malas minum, akhirnya sampai dengan meninggal. Karena anak bayi aja gitu kan, kalau habis divaksin nanti Rewel. suka panas ya, suka ada gitu Jadi ya. yang untuk Norwegia ini seluruhnya diotopsi untuk mengetahui apakah itu sebab Penyebabnya kematiannya. utamanya. Jadi saya tegaskan bahwa kematiannya bukan karena kandungan atau isi vaksinnya bukan, tetapi karena reaksi pasca vaksinasi yang tidak ditangani dengan tepat. Oke. Beda ya, nah itu. Tapi tidak bahaya berarti untuk manula dok ini dok? Nah, untuk vaksin yang kita pakai sekarang memang sementara untuk usia 18 sampai 59 tahun dulu. Sambil nunggu penelitian ya. Itulah Tidak pemerintah mengambil kita resiko ya? mengedepankan kehati-hatian pokoknya. Sampai 59 tahun dok? 18 Wah, sampai udah nggak bisa lu. Nih, udah Nah nggak bisa. kalau untuk Iya. anak-anak nggak bisa. Ini pertanyaan bagus ya. Anak-anak juga sampai sekarang belum ada vaksinnya. Karena uji klinis pada anak-anak untuk vaksin COVID juga belum ada. Tapi saya baca di beberapa berita katanya merek tertentu apa sedang dicoba untuk anak-anak dok ya? Ya, partai paling muda sekarang 16 tahun. 16 tahun ke bawah itu belum ada penelitiannya gitu. Apa karena
maksudnya sempat juga saya baca kalau anak-anak tuh termasuk yang punya immunity yang lebih kebal terhadap. Ya, tapi prinsipnya uji klinis vaksin itu biasanya pada orang dewasa dulu. Kalau udah kelar, hasilnya udah jelas, baru kita pindah ke anak-anak gitu. Oke. Dok, ini saya mau nanya ya pribadi. Maksudnya kayak saya kan punya penyakit autoimun, punya bawaan genetik autoimun. Itu kan tadi tidak boleh juga di vaksin ya. Itu kenapa? Dan gimana kalau misalkan orang-orang yang punya penyakit dalam sebenarnya? Maksudnya penyakit internis, kan dokter juga internis ya? Pertanyaannya gini, kenapa sih orang sakit ini, sakit itu nggak boleh gitu? Kenapa nggak semua divaksinasi? Tadi prinsipnya kita mengedepankan kehati-hatian. Jadi vaksin itu mesti aman nomor satu, yang kedua baru efektif gitu ya. Nah, orang yang sakit autoimun sementara ini ditunda vaksinasinya karena kita masih butuh penelitian lebih lanjut dulu. Jadi teman-teman yang belum bisa divaksinasi berarti mesti memaksimalkan 3M. Sekarang 5M bahkan namanya ya. 5M ya. 5M. Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilisasi. Mengurangi mobilitas ya benar. mobilitas, ya. Nah dok, ini kemarin saya baca juga, nah ini kebanyakan baca kadang-kadang suka menyesatkan kan dok ya. Yang gosipnya di vaksin itu ada chipsnya. Ada fish and chipsnya katanya. Oh bukan, ada chip. pokoknya ditaruh chip yang akhirnya masuk ke komputer, akhirnya bisa dipantau dari... Katanya alasannya untuk bisa memantau peredarannya ada di mana biar nggak menyebar. Itu kayaknya itu nggak benar ya. Saya hoax mempelajari vaksin, saya melihat tentang vaksin itu tidak benar gitu ya. Jadi yang dipasang barcode itu di kemasan di botol vaksinnya. Itu yang salah. Bukan di dalam vaksin yang disuntikan, tidak ada seperti itu ya. Jadi yang pasti aman dok ya vaksin ini dok Aman ya. Jadi vaksin apapun yang udah dapat izin dari BPOM itu dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Yang jenis yang masuk ke Indonesia itu maksudnya ada beda-beda nggak, kayak untuk yang umur segini vaksinnya kayak gini, apa semuanya hampir sama? Pemerintah berencana mendatangkan 7 merek, tetapi saat ini yang baru ada baru 1 Sinovac ya. Tapi prinsipnya gini, pada pandemi kita ingin sesegera mungkin terlindungi. Jadi teman-teman kalau dapat jadwal, dapat panggilan, ayo. Langsung. Itu gimana Pakai yang caranya dapat duluan deh. panggilan dari Random ya dok ya, random ya? Tahap pertama ini kan untuk Nakes ya, Dok, nakes ya? dulu ya. Untuk masyarakat luas itu kira-kira mulai bulan April ya. Tapi tadi pagi Presiden bilang mungkin mulai Februari udah bisa buat masyarakat luas. Alhamdulillah. Berarti yang pertama adalah prioritas nakes dulu, terus habis itu petugas pelayan publik, aparatur negara, nanti baru masyarakat luas ya. baru kita nih ya. Berarti efek samping masing-masing individu tuh berbeda pasti dok ya? Ya, jadi Bisa jadi di dokter ngantuk, bisa jadi di sini nggak ngantuk gitu. Betul. Jadi reaksi pasca vaksinasi itu wajar karena ada pengenalan, tubuh mengenali antigen yang disuntikan. Ada yang demam, ada yang nyeri di bekas suntikan, itu semuanya wajar. Dan kita tahu bahwa mayoritas sifatnya ringan. Paling sering cuma nyeri di bekas suntikan kayak waktu anak-anak kita divaksinasi ya. Tapi kita harus tahu bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada kemungkinan efek samping tadi Iya itu. betul. Dok maaf, imunisasi sama vaksinasi itu bedanya apa dok? Ya, kalau vaksinasi kegiatan memberikan vaksin itu vaksinasi. Imunisasi bagian dari vaksinasi, tapi imunisasi tujuannya adalah memberikan kekebalan. Jadi proses menyuntikan vaksin sampai akhirnya timbul kekebalan itulah imunisasi sebetulnya. Mirip-mirip lah ya kira-kira. Kenapa kalau cacar tuh anak sampai ada bekasnya dok? BCG Itu biasanya. BCG. Oh BCG, oh iya BCG. Kalau yang cacar yang udah tua dulu ya. Kalau Saya dok, saya cacar ada bekasnya. Iya betul ya. Iya bener dok ya? Betul. Bekas cacarnya, tapi suntikannya BCG biasanya. Jangan di muka itu jerawat, beda. Dok, apalagi udah. Gimana dok, kenapa kalau cacar tuh, kalau yang ini ada bekasnya nggak dok? Enggak, jadi kalau vaksin BCG, cacar memang punya kekhususan dia menimbulkan scar ya atau bekas. Tapi kalau untuk vaksin COVID itu bukan reaksi yang lazim, jadi harusnya nggak ada gitu. Oke. Natasha mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari lubuk hati terdalam? Bener nggak sih dok kalau udah suntik sekali misalnya sama Sinovac, yang kedua harus Sinovac lagi, nggak bisa ganti-ganti? Dianjurkan demikian. Untuk yang 2 dosis itu menggunakan merek yang sama dulu gitu ya. Oke. 2 kali itu sama dok isinya dok? Isinya sama persis, vaksinnya? sama persis. Jadi suntikan yang dosisnya. pertama itu buat apa ya, mancing doang ya. Timbul kekebalan awal. Lalu dengan suntikan yang kedua barulah tadi timbul perlindungan yang sesungguhnya yang optimal gitu. Dok, nanya lagi dok. Iya. Pfizer di atas 90%. Juga AstraZeneca. Itu juga 90%. Moderna. Sinovac di 65. Brazil turun. Nah, Terus di Turki 90%. Iya. Di Indonesia kenapa hanya 5%. sekitar 65%? Yang pertama itu nggak bisa dibanding-bandingin. Iya. Karena angka 95-90 itu dari uji klinis yang berbeda-beda. Kita baru bisa bilang vaksin A lebih bagus daripada vaksin B kalau pada penelitian yang sama itu diadu. Jadi sebagian pakai vaksin A, sebagian vaksin B, nah itu loh ya, itu satu. Yang kedua,
vaksin Sinovac itu efikasinya 65%. Tapi ada artinya. Artinya orang yang divaksinasi itu punya risiko 3 kali lebih rendah untuk kena COVID yang bergejala dibandingkan yang tidak vaksinasi. Sangat signifikan, apalagi dalam masa pandemi sekarang. 3 kali lebih rendah. Oke. Mungkin terakhir dok, apa yang ingin disampaikan atau apa yang perlu diklarifikasi yang dokter sering dengar juga? Ini orang sok tahu nih. Tentang vaksin, silakan dok. Jadi vaksinasi itu sangat penting ya dalam masa pandemi seperti sekarang karena dia memberikan atau memicu timbulnya kekebalan. Nah, vaksin apapun yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM itu aman dan efektif gitu ya. Jadi teman-teman masyarakat kalau dapat panggilan, dapat undangan, dapat jadwal untuk vaksinasi segera manfaatkan. Jangan kebanyakan mikir nunda ini itu tidak ya. Vaksin aman ya. Dan justru kalau ditunda itu rugi banget. Karena kita prinsipnya ingin terlindungi sesegera mungkin pada saat pandemi seperti sekarang gitu. Planningnya 15 bulan dok ya dari pemerintah dok ya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa teratasi. Dokter sehat-sehat selalu buat dokter Dirga ya. Dokter Dirga sukses ya. Thank you. Oke lah, kita ingatkan sekali lagi ya, Hesti, Enzi, dan Natasha. Itu sudah latihan dance buat tantangan yang tadi kita ambil di awal acara. Jangan kemana-mana, kita betul aja. Ya, Oke, ngapain sih? Gak apa-apa, cuma gue kagak fokus ngeliatin si Vincent di belakang gini-gini. Enggak ada yang begini. Baik, Tonight Show, dan sekarang saatnya para ketiga wanita ini melakukan tantangan di Tonight Challenge. Sholatnya apa nih? Santai, men. Capek bilang capek. Kencang banget. Bahkan kita aja nggak tahu yang namanya ini. Kenapa saya bilang tantangan? Karena tadi di awal mereka sudah mengambil tantangan dan bukan hanya tantangan, karena akan ada pemenangnya. Dari ketiga ini, siapa yang paling berhasil memenangkan tantangan dan mendapatkan pengakuan dari Vincent, kamu hebat. Ih, nggak penting banget ya. Gue kayaknya Usah deh, gue ngalah nggak apa-apa. Tapi tadi Enzi, Hesti, dan Natasha sudah berlatih banget ya. Tapi ternyata dance-nya nggak yang gue tahu. Justru itu tantangannya. Ini benar-benar, ini dance ini benar-benar tantangannya benar-benar spontan ya. From Frem-fremnya nggak? Keren frem-frem yang itu ternyata bukan. Oke, siapa yang akan melakukan tantangan terlebih dahulu? Siapa? Kita sweet, ayo bertiga. Kok sulit? Gambreng. Nah, justru kalau gambreng kan biasa, tapi ini sweet. Gimana sih lo? Sweet. Sweet gimana? Ikutin aja, ikutin aja. Sweet gimana sih? Ya ini begini. Oke, Ayo ini. yaudah. Paper, scissor, rock. Ya, yang kalah di paling duluan. Rock, paper, scissor. Oke, Satu, rock, dua. paper, scissor. Ini duluan, lo duluan. Duluan, karena lu menang. menang. Kenapa dia pertama? Biarin aja dia bodo amat. Gue malah duluan aja biar cepet kelar. Dia nggak peduli. Siap, Enji. Kita lihat sekali lagi gerakannya seperti apa sih, Enji? Tadi Ini apa dia. lo? Aku tuh keren sama Natasha karena aku maunya look pretty. Oh, bisa begitu? Iya. Tanpa sepengetahuan panitia. All the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on the string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Siap, Enzi. And 3, 2, 1. Enji Story. I know the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on the string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Ya, oke. Lu ngapain sih? Gak apa-apa, cuma gue kagak fokus ngeliatin si Vincent di belakang gini-gini. Nggak ada yang begini. Tenang aja lo. Ini yang tadi lo nggak lihat tuh mungkin. Kayaknya akan ngikutin kakak ya. Sekarang sweet lagi.
lagi, bertiga ayo. Berdua. Paper, 2, 3. Iya. Hesti dulu. Salah ya gue? Lu, kalian nih harus melakukan setulus hati dan semaksimal mungkin. Karena gimana contohnya firm soalnya. Nanti ya. Ya. Pokoknya ini Iya. kalian bukan berarti ada Natasha di sini terus tamu kita menangin, enggak gitu. Benar ya. Tapi ini benar-benar walaupun seringnya begitu, tapi kita usaha dulu ya. Oke. Minggir. Ini gerakannya harus serius banget. Kita udah minggir Firm banget kan, loh. firm. Ya, kita lihat dulu sekali lagi gerakan from then. Ini dia gerakannya Hesti. From then. 3, 2, 1, mulai. Bisa nganggur ya? Iya. Pertamanya kurang. Lo pinggul lo nggak ini ya? Malu Pak. Nggak. Nih, lihat nih gerakannya. Sekarang coba. Nggak, sekarang contohin karena ikutin gerakan yang tadi. Coba. Ayo, Mana? coba ikutin. Nyalain gerakannya dong. Kakak ikutin dong. Itu gerakan. Itu beda itu gerakan lo. Hesti tolong ya, diperhatikan ya. Iya. Besok ada di TikTok nanti gini. Sekarang ini dia ditunggu-tunggu, Natasha Rider. Kamu sering main TikTok nggak? Sering main TikTok nggak? Sering nonton tapi nggak pernah dance. Nah ini dia yang pertama, di Tonight Kayak Show. gue berarti. Kita juga di sini nggak ada yang Banyak yang main nonton. sih. Kita lihat sekali lagi. Seru-seruannya kita lucu-lucuan. Yang diambil oleh Natasha tadi apa? Ini dia. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Pada lentur-lentur amat ya bocah ya? Enak gitu ngeliatnya. Kayak ngeliat mereka tuh stop. Bagus ya? Iya. Oh, jangan dibiarkan jadi belakang. Kita kaku banget gitu. Terus mereka kayak wow. Terlalu lentur. Karena kalian tuh ngelawan, nggak dinikmatin, luasin. Harusnya gimana sih? Yuk. Oke, Siap. kita lihat sesudah sukses membuat klinik, apakah Natasha Beda bisa dong. melakukan tantangan 3, 2, 1, Natasha. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile and be. Enak gerakannya. Paling luas. Paling luas. Kita menentukan dulu juaranya. Wow, so serious. Dapat hebat dari Vincent kan? Oh, so serious. Aduh, Pengumumannya 2 hari lagi ya? Soalnya kalian nggak ngambil yang same day. itu PCR Pak. Pemenangnya sudah kita tentukan, siapa yang kalau bukan? Natasha! Ini fair loh. Mengakui kan? Saya kurang banget, Iya. nggak ada. Iya, ini pas naikin Iya, aku juga tadi telat banget. Apa tuh gini-gini? Kurang. Ya. Oke. Buat para Tonight Lovers, terima kasih sudah nonton Tonight Show malam hari ini. Buat Natasha juga terima kasih, sehat selalu, sukses selalu buat Natasha. Thank you, my music. Jaga